populasi kucing di sini yang sangat banyak, tentu ya menurut saya ya sangat menjengkelkan. Karena ya tentunya kucing tersebut juga membuang kotoran sembarangan, kucing sembarangan, sehingga ya saat kucing berak di lapak saya ya saya harus membersihkan, dan tentunya membuat pembeli merasa tidak nyaman. Populasi kucing yang banyak ini yang diakibatkan tentunya para orang yang tidak suka kucing membuang kucingnya di pasar. Ya, saya berharap populasi di kucing di pasar ini dapat dikendalikan agar penjual dan pembeli merasa nyaman. Tentunya dengan berkurangnya atau dapat dikendalikannya kucing tentu membuat pembeli merasa nyaman. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita menemukan kucing berkeliaran di sekitar kita, terutama di pasar. Tidak bisa kita pungkiri bahwa masyarakat secara umum masih menganggap kucing dengan sebelah mata, sehingga mereka enggan untuk merawat bahkan menyayangi kucing tersebut. Kita tahu bahwa kucing merupakan salah satu makhluk hidup sama halnya manusia. Mereka tentunya juga akan melakukan proses fisiologis normal, salah satunya adalah bereproduksi. Dampak dari reproduksi ini tentunya dengan penambahan populasi kucing. Overpopulasi kucing yang tidak diimbangi dengan aspek kesejahteraan terhadap kucing itu sendiri tentunya akan menimbulkan masalah baru. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berdiskusi dengan beberapa narasumber terkait hal tersebut. Halo, Jogja, kota kenangan. Jogja ternyata memiliki sosok yang sangat luar biasa menginspirasi. Beliau adalah Bu Ari yang sangat care dan sayang sekali kepada kucing, bahkan mendedikasikan hampir seluruh kehidupannya untuk kucing. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya tepat berada di rumah beliau. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti saya. Selamat sore Bu Ari, kabar sehat selalu Bu. Iya Bu, ini saya mendapat info bahwa Ibu itu merupakan salah satu sosok yang sangat care, sangat sayang sekali, bahkan mendedikasikan hampir seluruh hidupnya untuk kucing Bu. Nah, ini bagaimana Bu jalan ceritanya? Oke, iya, selamat sore Dok. Iya, saya memang sejak kecil suka sama kucing karena keluarga saya juga semuanya penyayang kucing. Kucing buat saya itu sudah bagian dari keluarga. Mereka sudah seperti anak-anak sendiri yang ya saya perlakukan sama seperti anak-anak saya yang lainnya gitu. Ya walaupun mereka binatang tapi mereka punya tempat sendiri di hati saya. Wah, luar biasa sekali Bu ya ini bahwa sudah menganggap kucing bagian dari keluarga Bu. Nah, selanjutnya Bu, dari banyaknya kucing ini tentunya perlu perawatan tiap hari Bu ya. Mulai dari nanti ganti pakan, ganti minum, kemudian harus membersihkan kotoran yang tentunya tiap hari juga buang kotoran ya Bu ya untuk kucing. Menyikapi hal itu bagaimana Bu Ari? Kalau dibilang repot sih repot gitu, tapi karena itu sudah menjadi pekerjaan sehari-hari ya kita enjoy aja ngerjainnya gitu. Memang saya harus membersihkan mereka setiap hari, memberi makan, memastikan mereka baik-baik saja gitu. Seperti ini salah satunya juga memanjakan kucing-kucing saya. Seperti ini, kenalkan namanya Snowy. Dia senang sekali dipangku, senang sekali dimanja-manja seperti ini ya. Saya happy aja gitu, senang sama mereka karena mereka juga punya ikatan kepada saya. Selanjutnya Bu Ari, kita tahu sendiri Bu bahwa di realita kehidupan kita banyak sekali nih kucing yang berkeliaran yang kurang mendapat perhatian warga, bahkan tidak mendapat perhatian warga sama sekali Bu. Dan kita tahu sendiri Bu bahwa kucing itu sama halnya dengan manusia juga akan bereproduksi dan berkembang biak ya. Nah, menurut Bu Ari ini bagaimana pendapat Ibu terkait upaya-upaya penekanan populasi kucing dengan tujuan akhir kucing tetap sejahtera? Jadi gini Dok, untuk menekan populasi kucing-kucing yang ada di rumah saya dan yang ada di sekitar rumah saya, biasanya saya melakukan sterilisasi sama mereka pada kucing-kucing saya dan juga kucing yang ada di lingkungan saya. Jadi menurut saya sterilisasi itu jalan yang terbaik
buat mereka untuk tidak semakin banyak dan semakin dianggap hama oleh orang-orang. Jadi menghindari mereka dibuang ke pasar, menghindari mereka disakiti gitu. Jadi saya lebih menekankan pada sterilisasi untuk kucing-kucing saya. Oke, baik Bu Ari. Berarti Bu Ari ini juga sering mensterilkan kucing-kucing peliharaannya ke dokter hewan terdekat ataupun klinik terdekat, Bu ya? Iya. Oke, berarti Bu Ari termasuk salah satu person yang sangat perhatian terhadap populasi kucing dengan tujuan akhir adalah kesejahteraan kucing. Oke, terima kasih sekali Bu Ari atas sharingnya, sangat menginspirasi. Pada kali ini, saya berada di Klinik Hewan Jogja, salah satu klinik hewan terbesar di Yogyakarta. Dengan pelayanan yang lengkap dan fasilitas penunjang yang sangat memadai. Di sini, saya akan berdiskusi dengan praktisi senior terkait sterilisasi pada kucing. Selamat siang Dok Ari, kabar sehat selalu dokter. Jadi begini Dok, mohon maaf sebelumnya saya mendengar informasi bahwa untuk mencegah kebuntingan pada kucing itu bisa dilakukan dengan injeksi hormon ya Dok. Nah, untuk di klinik sini Dok, kira-kira memberikan pelayanan tersebut tidak Dok? Iya, selamat siang Dok Fatur. Oke, terkait dengan penggunaan injeksi hormon guna mencegah kehamilan pada kucing, kita tidak melakukan Dok. Karena terlalu banyak efek negatif yang mungkin muncul akibat manipulasi hormon. Misal terjadi infeksi pada rahim atau piometra, kemudian bisa juga terjadi tumor di saluran reproduksi. Cukup banyak berarti Dok ya untuk dampak negatifnya dari pemberian hormon itu sendiri. Oke. Selanjutnya Dok, untuk upaya menanggulangi overpopulasi kucing Dok, dari sisi medis atau praktisi sendiri, yang paling baik apa Dok menurut Dokter Ari? Untuk kami selalu menyarankan dilakukan tindakan sterilisasi Dok. Jadi bisa dilakukan di kucing jantan atau di kucing betina. Di kucing jantan dilakukan tindakan namanya kebiri atau kastrasi atau pengambilan testis. Sedangkan di kucing betina nanti dilakukan panhisterektomi atau pengambilan ovarium dan rahim. Jadi kedua kucing tersebut tidak akan bisa melakukan perkawinan dan pembuahan sehingga tidak terjadi kebuntingan. Oh gitu. Berarti bisa dilakukan di keduanya Dok ya? Bisa di jantan bisa, di betina juga bisa? Ya benar Dok. Oke, selanjutnya Dokter Ari, terkait animo masyarakat ya Dok. Seberapa besar nih animo masyarakat atau klien di sini untuk mensterilkan kucingnya Dok? Alhamdulillah Dok, sampai saat ini animo masyarakat semakin meningkat karena mereka memiliki kesadaran lebih untuk kesehatan reproduksi kucingnya. Jadi permintaannya cukup banyak. Kebetulan nih Dok, sore ini saya sudah janjian dengan salah satu klien saya. Kemarin sudah persiapan, diperiksa dan sudah saya minta untuk dipuasakan. Jadi sore ini akan kita lakukan tindakan operasi. Wah, cocok sekali nih Dok, berarti waktunya tepat ya. Benar Dok. Dan nanti bisa tahu secara garis besar nih bagaimana prosedur sterilisasi pada kucing itu sendiri. Betul Dok, iya. Halo Ucan, ini kemarin Ucan sudah periksa ya? Mau persiapan untuk steril ya? Di rumah ada keluhan nggak Mbak? Makan minum, bentuk kotoran, mungkin muntah atau diare? Sampai sore ini dibawa ke sini tidak ada keluhan sih Dok, aman. Nggak ada ya? Iya. Tidak habis dikawinkan ya Mbak ya? Tidak Dok. Oke, iya Ucan nggak nyaman, maaf ya. Nih, secara kondisi fisik nggak ada abnormalitas ya? Iya. Matanya jernih, hidungnya tidak pilek, mulutnya tidak berliur. Ini sudah puasa kan 8 jam? Iya sudah Dok, sesuai anjuran dokter kemarin. Ah ya, oke, baik. Iya, ini kita siapkan untuk kandangnya ya. Oh, iya. Nah, nanti Mbak Ningrum bisa ke bagian administrasi untuk mengurus administrasinya. Iya. Baik. Oke, baik dokter, terima kasih. Selamat sore. Iya Mbak, selamat sore.
Selamat sore. Pada kesempatan sore hari ini akan kita lakukan tindakan operasi steril pada kucing betina yang sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan dan dinyatakan dalam kondisi sehat. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan pembiusan total atau bius umum untuk tindakan operasi steril pada kucing betina. Setelah hewan terbius, langkah berikutnya adalah kita melakukan fiksasi ataupun sterilisasi pada daerah yang akan dilakukan sayatan. Langkah berikutnya setelah daerah disterilkan adalah kita membuka perut dengan cara menyayat bagian tengah dari perut. Langkah berikutnya kita keluarkan organ berupa ovarium dan rahim. Kemudian kita fiksasi dan kita lakukan pemotongan organ ovarium dan rahim. Setelah organ terpotong, langkah berikutnya adalah kita jahit kembali jaringan berupa muskulus ataupun otot dan kulit. Yang tidak kalah pentingnya adalah kita lakukan perawatan pasca operasi berupa pemberian antibiotik dan perawatan luka. Pada kesempatan kali ini saya akan menemui Dr. Hewan Cita. Beliau adalah lulusan S2 Master dari Chulalongkorn University, Thailand. Riset dia fokus tentang reproduksi hewan kesayangan, sehingga sangat cocok sekali untuk diajak diskusi seputar sterilisasi pada kucing. Halo Dokter Cita, kabar sehat dok? Fatur, iya sehat-sehat nih. Wah, orang Thailand sudah sampai Indonesia lagi Iya, nih. ini. Jadi rencananya saya ingin diskusi nih dengan Dokter Cita. Kira-kira Dokter Cita ada waktu luang nggak nih? Oh iya, boleh. Kita diskusinya deket kolam aja ya, biar ada adem. Wah, cocok ini dok. Oke, Siap. yuk, Saya mari. ikut bagaimana baiknya ini dok. Oke, yuk mari. Bagaimana tanggapan Dokter Cita terkait overpopulasi pada kucing? Oke, terima kasih kesempatannya. Kali ini kan kita sudah mengikuti prokes dari pemerintah. Semuanya juga udah di swab. Ini saya izin untuk buka masker ya. Silakan dok. Oke, sebenarnya overpopulasi ini nggak cuma Indonesia aja yang mengalami, tapi seluruh dunia juga mengalami. Contoh signifikan banget itu Australia. Jadi hewan-hewan endemik yang ada di Australia itu semakin berkurang populasinya karena overpopulasi kucing, di mana kucing-kucing di sana membunuh hewan-hewan endemik yang ada di sana. Salah satu langkah dari pemerintah untuk mengurangi overpopulasi di kucing, dia melakukan penembakan secara massal pada kucing-kucing liar yang ada di sana. Wah, malah ngeri ya, di negara sebelah sudah sampai melakukan penembakan kucing-kucing liar. Kira-kira dok, kenapa sih bisa menyebabkan terjadinya overpopulasi itu sendiri? Oke, ini bisa kita kaitkan dengan fisiologis normal reproduksi kucing. Nah, di kucing, dia itu dalam 1 tahun bisa beranak 2-6 kali. Karena kucing umur 4-12 bulan itu dia sudah bisa untuk bereproduksi. Jadi organ reproduksinya udah aktif. Sedangkan bayangin aja, 2-6 kali beranak dalam 1 tahun, 1 kali beranak 2-6 ekor. Tinggal menghitung ya dok itu jumlahnya iya. berarti ya. Wah. Jadi itulah penyebabnya. Oke. Kira-kira dok, terkait overpopulasi pada kucing itu sendiri, kira-kira solusi terbaik untuk menangani kasus tersebut apabila dikaitkan dengan tadi reproduksi normal dari kucing, kira-kira apa ya dok? Oke, kalau di lapangan kan kita udah tahu ya, banyak sekali cara masyarakat untuk menanggulangi overpopulasi itu sendiri. Jadi yang pertama biasanya ini yang nggak bener nih, biasanya di KB. KB-nya bisa pil, ada yang disuntik, bahkan di beberapa kasus mereka nyuntik sendiri dan memberikan pil KB itu sendiri tanpa pengetahuan dokter hewan. Nah, pemberian pil KB ini memang bisa mengurangi reproduksi kucing, tetapi sifatnya tidak permanen, jadi cuma sementara. Jadi setelah pemberian harus diulang lagi 1-3 bulan. Dan itu side effect-nya banyak sekali. 1, bisa piometra. Piometra itu penumpukan nanah yang ada di rahimnya dia. Yang kedua juga bisa mammary gland cancer. Jadi ada kanker payudara di kucing. Penyebabnya itu tadi, karena hormonal manusia dan kucing berbeda, sedangkan obat yang dipakai sama. Kira-kira dok, solusi terbaiknya bagaimana terkait hal ini?
Oke, cara terbaik untuk menanggulangi hal ini adalah dengan cara steril. Steril itu adalah tindakan, jadi kita melakukan operasi ringan, itu termasuknya operasi minor sih kalau yang di jantan ya. Jadi mengangkat testisnya itu sendiri, organ reproduksi jantan, sehingga dia tidak birahi-birahi lagi. Yang kedua, steril di kucing betina itu termasuk tindakan mayor, di mana kita harus membuka organnya itu kan letaknya di dalam perut ya. Jadi mengambil organ reproduksi betina itu sehingga tidak terjadi birahi lagi dan kucing tidak dapat bereproduksi. Oke. Berarti pilihannya bisa ke jantannya, bisa juga ke betinanya. Berarti dua-duanya bisa dijadikan sebagai alternatif untuk sterilisasi dok ya, tergantung betina atau jantan seperti itu. Ya. Berarti ini salah satu solusi bahwa Dok Zita pro ya terhadap program sterilisasi pada kucing sebagai tindakan untuk pengurangan overpopulasi. Ya. Terima kasih sekali Dok Zita atas diskusinya, sangat menarik dan bisa menambah pengetahuan bagi kita semua. Ya, terima kasih. kembali. Selamat sore, salam sehat, sukses selalu. Selamat sore. Dapat kita tarik garis merah bahwa overpopulasi kucing berpotensi menimbulkan masalah baru. Selain masalah dari aspek kesejahteraan kucing yang tidak maksimal, juga berpotensi terhadap kasus zoonosis, yaitu penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Salah satu solusi terbaik untuk mencegah overpopulasi yaitu dengan melakukan sterilisasi, di mana sterilisasi ini memiliki banyak manfaat dan sangat sedikit efek negatif. Sayangi diri Anda, sayangi kucing di sekitar Anda. Terima kasih.